semuanya, selamat datang di podcast kita. Dan podcast ini adalah sebagai bentuk pemenuhan tugas untuk mata kuliah Filsafat dan Metodologi Hubungan Internasional dengan dosen pengampu Mas Syairil. Nah, hari ini kita akan membahas materi yang mungkin ini terdengarnya sedikit berat nih teman-teman. Tapi sebenarnya itu relate sama kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebenarnya apa sih teori yang akan kita bahas hari ini? Jadi, dari sekian banyak materi yang sudah dibahas di perkuliahan, kurang lebih ada 15 materi. Betul, 15. Jadi kita milih satu aja, karena kalau milihnya banyak itu bisa jadi 2 jam podcast kita ya teman-teman. Jadi kita memilih materi hegemoni dan ideologi dari salah satu pemikiran tokoh, yaitu Antonio Gramsci. Nah, sebelum kita masuk ke lebih jauh, dan karena seru banget gitu kan, kita mungkin perkenalan dulu kali ya. Boleh. Oke, dari aku dulu. Aku Alia Hanifah dengan NIM akhir 115. Dengan aku Ibnu Alasim dengan NIM akhir 021. Dan aku terakhir Siti Nurul Fatimah dengan akhiran NIM 110. Oke, udah perkenalan, mungkin kita langsung aja gitu kan ya, tanpa berbasa-basi karena ini seru banget. Nah, mungkin dari Ibnu sendiri, kenapa sih Ibnu dan mungkin mewakili kelompok ya gitu, karena kita udah bahas sebelumnya gitu kan, kenapa sih akhirnya milih hegemoni pemikiran Gramsci sebagai materi kita hari ini gitu? Karena relate banget sama kehidupan kita sehari-hari, apalagi kita Gen Z lagi ya. Karena gitu mungkin itu ke-spill ya, tadi udah dibilang kalau misalnya dekat dengan sehari-hari, dekat dengan Gen Z. Kira-kira apa yang mau dibahas ya? Sebelum kita jauh nih, kita mungkin kenalan dulu dengan tokoh bernama Antonio Gramsci. Mungkin nanti editor tolong. Nah, di sini ya foto. Nah, ya. Nah, jadi Antonio Gramsci ini merupakan tokoh dari Italia, teman-teman. Jadi beliau ini itu terkenal dengan buku yang namanya Prison Notebooks gitu. Mungkin kita beralih dulu ke masa dia lahir gitu ya, lahir di kejauhan ya kalau lahir ya teman-teman. Maksud saya adalah ketika dia pas masih kecil gitu ya, dia tuh lahir dan besar di Italia, sampai pun kuliah juga di Italia di universitas yang namanya Universitas Turin waktu itu. Nah, beliau itu tumbuh besar, tapi masa kecilnya beliau itu terbilang cukup menyedihkan ya, maksudnya dia tidak hidup dalam kemewahan tapi hidup dalam kekurangan gitu. Mungkin dari sanalah lahir kritik gitu dalam dirinya gitu, karena pada saat itu ketimpangan di Italia mungkin sangat merajalela ya waktu itu. That's why pemikiran dia akhirnya bisa melahirkan yang pemikiran lebih besar seperti sekarang. Terus lanjut beliau itu tumbuh besar, kemudian dia masuk ke remaja mungkin ya, masuk ke partai-partai politik, terus partai juga buruh, ya. Betul, partai buruh, beliau aktif sekali waktu itu. Jadi aku juga baca ya Antonio Gramsci ini dalam satu artikel yang menjelaskan tentang beliau ini. Jadi beliau ini tuh cukup aktif dan vokal gitu ya dalam urusan politik di negaranya waktu itu, dan sampai akhirnya dia di penjara, teman-teman. Itu kisah yang menyedihkan mungkin ya, karena mungkin di Indonesia juga banyak ya ada pengasingan tokoh-tokoh gitu kan ya. Nah, sama terjadi juga sama tokoh Gramsci ini gitu. Jadi tokoh Gramsci ini pernah dipenjara oleh kaum fasis Mussolini. Jadi dia pernah dipenjara dan akhirnya dari penjara tersebut lahirlah pemikiran-pemikiran hebat beliau gitu. Jadi ada tadi yang sempat aku mention namanya Prison Notebooks. Itu jadi bukan buku langsung dibikin sama beliau ya, tapi sedikit-sedikit pemikiran beliau dikumpulkan akhirnya menjadi buku, dan sampai hari ini kita bisa baca dan bisa beli bukunya. Itu jadi salah satu ilmu baru yang bisa dibaca dan diterapkin sampai sekarang. Apalagi kita sebagai mahasiswa HI ya gitu. Jadi relate banget ya. Betul, makanya lahirlah yang hari ini kita akan bahas, yaitu hegemoni. Jadi hegemoni sebenarnya tuh apa sih gitu? Mungkin dari aku dulu ya. Hegemoni itu dalam bahasa Yunani sendiri itu artinya suatu bangsa yang ingin menguasai bangsa lain gitu kan. Jadi udah terdengar tuh di situ gitu. Mungkin Nurul dan juga Ibnu yang udah baca nih, sebenarnya apa sih hegemoni gitu? Mungkin dari Nurul dulu. Oke, dari aku sendiri ya. Kalau misalkan hegemoni itu adalah dominasi kepemimpinan suatu kelompok atau suatu kaum yang didominasi. Terus dia itu kayak mempengaruhi kita bukan dengan cara kekerasan, bukan dengan cara senjataan, tapi dengan cara pemikirannya dia, dengan cara budayanya dia, dengan cara kebiasaannya dia. Jadi seakan-akan tuh tokoh-tokoh atau kelompok yang punya kekuasaan itu dianggap normal dengan kelompok-kelompok lain gitu. Padahal kenyataannya kelompok yang punya kekuasaan itu belum tentu benar gitu. Tapi karena dia punya kuasa, jadi orang-orang sekitar yang lain tuh seakan-akan percaya dan bernormalisasi hal yang mereka lakukan. Betul. Kalau dari Ibu sendiri gimana nih pemikiran? Menurut aku kayak hegemoni itu melalui media, hiburan, musik, itu kayak
nggak terasa di kita, tapi sebenarnya tuh kayak berasa dihipnotis gitu. Namanya sebutnya soft power. Soft power. Nggak berasa tapi kita melakukannya. Betul. Jadi mungkin soft power udah nggak asing banget ya di telinga kita sebagai mahasiswa HI gitu ya. Jadi dalam pemikiran Gramsci sendiri juga itu ditekankan bahwasannya kekuasaan yang dihadirkan dominasi yang hadir itu bukan lewat represif, bukan lewat kekerasan, apalagi pemaksaan, tapi lewat ide-ide yang berkembang gitu. Jadi sebenarnya ada dua unsur nih teman-teman. Kalau misalnya kita ngebahas soal hegemoni ini gitu kan ya, seperti yang udah kita bahas ya di diskusi kita gitu ya. Nggak mungkin terlepas dari dua hal ini. Yang pertama ada civil society. Nah, civil society, betul. Dominasi tersebut itu akan menyebar lewat apa aja sih? Media. Teman-teman. Musik, banyak banget lah pokoknya lifestyle. Betul, lifestyle semuanya itu masuk ke dalam sana. Tapi nggak terlepas dari satu hal yang paling penting, yaitu apa tuh? Political society juga. Harus didukung sama pemerintahnya gitu. Iya, betul tuh. Nah itu dia, karena apalagi pemerintah itu kan punya kendali yang cukup besar ya, punya dominasi apalagi yang cukup besar. Betul. Melalui kebijakan tersebut pemerintah bisa masuk untuk memberikan semacam doktrin bahwasannya hal ini adalah normal untuk dijalankan dan untuk dikembangkan di misalnya di negara tersebut lah, kayak gitu. Jadi sebenarnya tuh ada budaya atau ada kebiasaan yang terjalin dan terpampang nyata di kehidupan kita tuh bukan karena masyarakatnya aja ya, tapi karena ada campur tangan mungkin dari politik atau dari pemerintah itu sendiri. Kayaknya nggak mungkin deh, udah pasti Kak Nurul ya, udah pasti deh kayaknya ada campur tangan dari tadi civil society sama political society. Jangan pernah lupa karena hegemoni selalu berdampingan. Dua itu ya. Berdampingan gitu. Mungkin kalau kita bahas kehidupan sehari-hari, kan kita dari tadi apa sih kehidupan sehari-harinya apa gitu. Contohnya apa sih gitu. Nah, contohnya apa gitu kan ya. Banyak banget dominasi atau misalnya hegemoni ini tuh tercermin dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin relate. Salah satunya yang mungkin kenal apa ya? K-pop. Nah, masuk ya kita bahas ke Korean Waves. Oke. Korean Wave. Apa itu Korean Wave? Nah, gimana sih menurut Ibnu sendiri Korean Waves ini gimana di Indonesia dan bagaimana hegemoni ini bisa berkembang gitu? Korean Wave itu kayak budaya, tapi Korean Wave itu budaya Korea Selatan yang dikembangkan ke negara lain. Betul apalagi banget. Masuk ke negara kita lagi, negara kita sendiri, bener Indonesia. Banget. Dan banyak banget ya. Apalagi teman-teman kalian nih, cewek-cewek gitu kan. lagi. Kenapa nih? Kenapa nih ya? Jadi bener banget kayak Ibnu tuh jadi asalnya dari Korea Selatan gitu ya. Ada apa aja sih sebenarnya gitu. K-drama, ada K-drama ya, K-drama. Terus film ya, kita skincare-nya ya melalui Skincare apalagi Korea ya. Melalui produk-produknya kayak si fashion, artisnya. Iya, fashion juga fashionnya. Artisnya juga udah segala macam unsur kehidupan ini bisa melalui Korean Waves tersebut gitu ya gitu. Nah mungkin kita nyinggung sedikit ya tadi Nurul bilang kalau misalnya itu tuh hadir melalui tidak ada penyapaksaan gitu ya, tidak lembut gitu ya. Soft power. Kalau tadi Nurul bilang nggak harus tembak-tembakan gitu kan ya. Nah jadi ada hard power, kalau di HI banget ya, ada hard power, ada juga soft power. Kalau hard power mungkin ya udah namanya juga hard. Perang kayak Ukraine lagi sama Rusia gitu kan ya, Cina lagi sama Amerika gitu kan ya. Nah ini ada namanya soft power gitu. Mungkin kalau yang bukan HI mungkin agak sedikit kurang tahu ya kalau soft power itu apa gitu. Nah Korean Wave ini masuknya ke dalam soft power karena bentuknya itu bentuk halus gitu lembut, kan ya bisa bentuk kerjasama, pengaruh gitu kan ya. Terus apalagi banyak banget lah ya gitu. Jadi kan sendiri gimana nih di Indonesia, gimana nih Korean Waves datang ke Indonesia, dampaknya seperti apa dan bagaimana hegemoni itu berkembang? Jadi kalau menurut opini aku ya teman-teman, Korean Wave itu udah ada di Indonesia tuh sebenarnya udah mungkin 10 tahun ke belakang gitu. Kayak zamannya kita SD mungkin kita tuh udah denger banget yang namanya Suju. K-pop itu dari dulu banget teman-teman. Jadi menurut aku perkembangan dari Korean Wave atau campur pengaruh budaya dari Korea tuh udah sejak lama gitu. Dan sebenarnya perkembangannya cukup aktif ya di Indonesia. Kayak dari K-pop, K-food itu kayak misalkan tteokbokki mungkin teman-teman aku suka banget. Aku jadi suka tahu gara-gara nongkrong di situ. Terus ada
corn dog, Iya. terus juga ada apa lagi ya? Pokoknya jajangmyeon kalau nggak salah itu Skincare. mie ya. Skincare. Terus skincare juga. Teman-teman tahu nggak kalau misalkan skincare yang ada di Indonesia itu juga banyak sekali produk yang dari Korea gitu. Korea. Belum lagi beauty trend. Iya Beauty lagi. trend, ya Iya. kan? Betul. Beauty trend itu rata-rata kebanyakan dari Korea. Kayak waktu itu pemakaian siput, masker siput. Jadi Oh, kayak siput tuh kan ada slime-nya ya. Itu tuh dia terkenal banget bahkan sampai ke Amerika dan terutama Indonesia juga nggak kalah masuk gitu. Kalau misalkan tren yang dari skincare yang ada slime siput ya itu berpengaruh banget buat muka. Itu mungkin karena yang bukan mensponsorin ya, tapi mengiklankan itu adalah orang-orang yang punya kekuasaan lebih, kayak contohnya adalah selebriti yang ada di Iya. Korea sana. Yang followersnya udah banyak Jutaan. banget. Jutaan Iya, mungkin bukan ya. banyak lagi ya, udah. Iya. Udah puluhan wow. juta. Dan Udah nggak booming. cuman kenal di Indonesia, udah se-Asia Pasifik gitu enggak, tapi keluar negeri, Semuanya. semua Dunia, global, dunia. dunia, Iya, benar-benar benar. dunia benar-benar gitu. Jadi saking besarnya gitu ya pengaruhnya, dari mulai skincare, apalah skincare hal kecil itu. Aku tadinya nggak tahu begitu K-pop Iya, gitu ya, iya. gara-gara teman-teman bergabung dengan kalian kayak gila, aku jadi tahu gitu. Iya. Denger-dengar Berarti- Ibnu juga ini nih pakai Iya, skincare Korea nih. skincare Korea Iya, lah ya. Korea. Karena saking masifnya Iya. gitu, bener banget saking Aku pengen masifnya. mukanya kayak mulus kayak Aduh, iya lagi, artis-artis iya, iya. Yang K-pop, diklanin ya, iya. soalnya punya pengaruh sebenarnya. Jadi ya orang-orang kayak kita juga percaya aja. Menormalisasi yang tadi ya, Menormalisasi, menormalisasi hal ya. tersebut gitu. Terus juga fans juga ya Iya, gitu. benar, Tapi benar. sebenarnya kita balik lagi ya ke teorinya Jadi sendiri. bucin jadinya. Betul. Balik lagi ke teorinya gitu kan ya. Kan kita nggak terlepas nih dari dua hal tadi ya. Iya. Pertama civil society. Nyebarnya melalui apa sih? Instagram. Instagram. Buka dikit langsung apa? Langsungnya Beranda yang Instagram muncul. isinya Korean lagi Korean. gitu kan ya, dari mulai musik, apalagi fashionnya fashion Betul. Korea lagi gitu, Betul dan sebagainya macam. Terus juga apa sih namanya, melalui apa sosial media, Sosial terus media. juga apa kerjasama dan Kerjasama. lain-lain. Nah, nggak terlepas dari itu pemerintahnya juga di Korea Mensupport. Selatan mensupport itu, dia Iya, namanya betul. political society. Iya. Jadi pemerintahnya sendiri apa sih bikin beasiswa GKS, tahu nggak beasiswa GKS yang buat di Korea Selatan? Oh, Itu iya. mereka mewajibkan apa? Berbahasa Korea selama setahun dulu. Wah. Saking Iya, biar iya, iya. apa ya namanya, budaya mereka tuh Nyerap gitu Ah. ya ke orang-orang lain. Aku gitu aja ya. nggak tahu kayak bahasa Korea loh. kayak apa sih, kayak Yo. coba kamu misalnya nggak pernah nih nggak pernah dengerin orang ngomong Korea, nggak pernah nonton Korea, tapi kamu tahu anyong kan? Iya. Anyong. Halo. Masih soyo gitu. Iya, Kalau lagi makan Ih, Kyo, Kyo, Kyo. itu kan kayak Gemes. lucu gitu kan, Iya. tapi itu udah jadi bahasa yang common lah gitu ya, Iya. buat Betul. dipakai sehari-hari gitu, karena saking apa ya, Korea Selatan tuh udah jadi bagian dari kita mungkin gitu Iya. ya, bukan Korea Selatan, Korean Wave itu bagian dari kita gitu, mungkin. Tapi ada plus minusnya ya, tapi itu Iya. harus yang hati-hati, hegemoni itu karena membahasnya ideologi gitu kan ya, jadi apa ya, ada plus minusnya gitu. Mungkin dari Nurul gimana, dari Nurul sendiri gimana, plus apa gitu, plus minus apa yang bisa dampaknya dari Korean Wave sendiri gitu. Kalau menurut aku ya, dari adanya Korean Wave ini membuat aku pribadi tuh lebih sadar gitu bahwasanya jangan sampai kita yang udah terpapar budaya luar tuh jadi melupakan budaya kita sendiri. Betul. Kayak contohnya batik yang lagi Iya. Ibu pakai nih. Ya kan? Batik. Kita punya batik loh teman-teman. Kita punya makanannya yang gak kalah enak kayak Korean food ya. Kayak misalkan Nasi Padang. rendang, Iya. nasi padang. Terus teman-teman tahu nggak? Tadi tuh aku baru banget Riset ya, riset. Jadi ada catatan sedikit ya Belakang. teman-teman. Jadi dari CNN itu di tahun 2011 Iya. itu sekitar ada 35.000 orang di seluruh dunia Wow. itu memilih rendang sebagai makanan terenak nomor Wow. satu. Jadi Prestasi banget sih. jadi disebut sebagai World Most Delicious Wow. Food gitu. Wow. Itu tahun 2011 loh. Belum lagi di tahun 2017. CNN buat lagi daftarnya itu sebagai terutama rendang ya, itu Iya. sebagai World 50 Best Foods yang dirilis oleh CNN Travel gitu. Wow. Jadi udah 2011, 2017, mungkin sebentar lagi juga akan Wah, ada lagi ya. Rendang tuh sebagai Karena rendang enak banget. Semoga disupport sama pemerintah. Nah itu dia, perlu ada apa? Political society. Betul. Jadi perlu ada keduanya untuk bisa Iya. dinormalisasikan hal Betul. tersebut gitu. Mungkin kalau plusnya itu kayak kita bisa mempelajari pertukaran budaya gitu ya, Iya, bisa. budaya lain. Kita bisa mempelajari, kan kita harus mempelajari negara lain juga dong. Gitu. Tapi Ale jangan lupa juga kalau misalkan orang-orang Korea mengiklankan budaya mereka kepada seluruh orang-orang di dunia ini, kita sebagai warga negara Indonesia juga seharusnya bisa sih. Iya, Ya nggak sih? Kita bisa meniru ya, kayak bagaimana Cara mempromosikannya. mempromosikan budaya. Mungkin dari Kementerian Pariwisata dan sebagainya Atau bisa
pendidikan. Bener-bener. pendidikan. Atau relate-nya lagi, kayaknya nggak mungkin banget di tahun sekarang nggak punya Instagram Betul. atau TikTok deh yang sekarang lagi Asli. happening. happening Iya. banget. Kayaknya bisa ya kita pakai TikTok atau media sosial lainnya sebagai alat untuk mendistribusikan budaya kita lewat internet. Betul banget. Cuman jangan sampai ya tadi kalau negatifnya sendiri ada budaya konsumtif nih, itu bahaya banget sih. Iya. Dari apa ya? Maksudnya budaya konsumtif sendiri itu kan sangat-sangat merugikan gitu ya bagi negara, bagi diri sendiri juga gitu kan ya. Iya. Ketika apa ya? Penjualan produk lokal itu lemah gitu kan ya, daripada itulah yang disayangkan. Jadi sebenarnya setiap isu atau misalnya kayak Korean Web sendiri itu ada plus minusnya Iya. yang mesti kita saring baik-baik. Apalagi kita sebagai apa tadi Ibu bilang Gen Gen Z. Z. Bener banget. Tapi Mbak, kalau misalkan menurut Mas Ibnu sendiri gimana nih? Nah gimana Soal nih, Bro? Korean Wave gitu, Nah, yang iya. terjadi di Indonesia Indonesia saat ini. lah ya gitu. Aduh. Kan sekarang kayak apa artis-artis ya udah mulai bikin produk skincare bener gitu, banget. Banyak kosmetik, lagi ya. yang harus kita support juga sih ya. Siapa contohnya artis siapa? Kayak Aku Felicia. Mau di Ayunda. Oh iya, benar Ayunda. Maudi ini from this island ya, dia Iya. buat skincare-nya. Itu lokal juga loh. Iya, kita harus support Betul. produk-produk lokal sih pastinya. Betul banget. Pokoknya Hati jangan kalah ya. kita boleh bucin nih sama salah satu artis di K-pop ya, tapi kita harus memperkayakan, menongolkan budaya Indonesia. Betul, setuju. Oke, mungkin dalam hubungan internasional kali ya gitu. Jadi bisa jadikan kesimpulan kita gitu ya, bahwasannya persaingan itu nggak selalu melulu soal militer, Iya. kekuatan gitu ya, hard power, tapi juga lewat soft power Soft dan power. lewat kita bisa menganalisis kalau misalnya bahasanya Mas Kamil ya dosen kita semua, Iya. dan itu kita mau pakai kacamata apa nih melihatnya? Iya, kacamata. Kita pakai kacamata hegemoni Hegemoni. dari pemikirannya Gramsci. Itu bisa Gramsci. dipakai dalam kehidupan kita sehari-hari ataupun kita sebagai mahasiswa HI gitu. Nah mungkin pembahasan kita udah cukup banget gitu ya, dari mulai ngebahas apa siapa itu Gramsci atau Neo Gramsci, dan Iya. mungkin bagaimana Korean Waves itu menjadi salah satu contoh hegemoni gitu. Dan tadi juga dulu sempet banget bilang kalau misalnya Indonesia bisa banget niru kayak Korea gitu kan ya, Korea. Korea Selatan gitu. Cara Cara mempromosikannya. mempromosikannya maksudnya. betul banget gitu. Dan ini juga udah sharing-sharing dan Iya. mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan hari ini. Sayang banget ya Iya. gitu karena keterbatasan waktu, dan semoga betul. kedepannya kita bisa sharing-sharing Sharing lagi. lagi. Terima kasih teman-teman Terima kasih, yang terima kasih teman-teman yang sudah menonton, dan semoga video kali ini bisa bermanfaat baik Amin. untuk mahasiswa HI tentunya ataupun untuk halayak ramai di Indonesia. Terima kasih semuanya.